Nah, ini tadi udah saya follow up. Nah, kenapa kita harus bikin kata-kata? Karena nantinya kata-kata ini kita pakai untuk membuat materi promosi. Nah, setelah promosi itu belum cukup sampai di situ, karena masih promosi. Kegiatan marketing itu belum berjalan. Nah, lanjut ke strategi follow up, itu juga pakainya kata-kata. Kalau promosinya udah bagus, dan ternyata ketika mau follow up, ketika menghandle calon pembeli itu juga kurang bagus, maka konversinya juga akan kurang bagus gitu. Kalau kata-katanya nggak tepat, oke? Kemudian untuk maintenance pelanggan juga. Jadi kalau kita di Klik Digital itu ya, kita kan di Klik Digital ada produk ini nih, ada beberapa produk WBS Pro misalnya. WBS Pro itu aplikasi untuk kirim broadcast WhatsApp massal. Itu membernya itu ada puluhan ribu ya, 20.000 lebih. Di situ untuk setiap hari kita melakukan maintenance dengan kata-kata tersebut. Oke. Selanjutnya untuk follow up gitu. Follow up juga akan beda kata-katanya. Follow up hari pertama seperti apa, follow up hari kedua seperti apa, dan follow up hari ketiga. Itu kata-katanya nggak akan pernah sama. Ketika kita melakukan sama, maka calon pembeli itu pasti akan pola kita udah terbaca dan mereka pun udah muak gitu. Lanjut. Mulai paham ya. Ini lanjut aja. Ini hanya penekanan aja. Tadi udah saya bahas. Nah, ini nih. Susunan kata-kata yang baik dalam strategi marketing itu akan mempengaruhi orang untuk mengambil tindakan. Seperti yang Mbak Miftah bilang tadi ya, ini adalah kata-kata ini adalah kemampuan kita untuk melakukan persuasi. Karena pada faktanya orang itu nggak suka dijualin gitu. Orang pasti akan nolak kalau kita jualin. Tapi kalau kita tulis kata-kata yang bikin mereka tertarik, nah mereka pasti akan beli gitu. Saya sering banget lihat emak-emak jualan itu kata-katanya itu bukan mereka jualan, tapi kata-katanya itu menarik gitu, ya. Jadi bukan konten yang langsung apa ya, bukan soft selling, tapi langsung jualan, tapi hard, nggak sesuai struktur. Nah, coba back dulu, back. Nah, di sini fokus kita malam ini, ya, fokus kita malam ini adalah 3 hal ini, fokus bahasannya. Gimana struktur untuk menulis kata-kata promosi, ya. Nantinya bisa Anda terapkan untuk bikin konten promosi, bisa bikin untuk konten follow up, bisa untuk bikin konten maintenance pelanggan, gitu. Yang kedua itu adalah elemen pembantu. Jadi kata-kata itu selain struktur juga ada elemen pembantu, namanya power word gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah clickbait. Nah, ini versi terbaiknya dari clickbait nih. Ya, biasa kata orang clickbait ya, itu istilah. Nah, ini dia elemen pembantu, kata-kata pembantu yang kira-kira bikin terdengar promosi itu wah banget namun tidak lebay gitu. Menarik banget tapi nggak lebay. Kemudian kita akan bahas formulanya. Lanjut, tujuannya untuk apa? Webinar ini saya share ke teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, tujuannya itu ini nih. Kalau Anda udah bisa paham cara memainkan kata-kata ini bisa pertama itu produk Anda itu bisa dikenal oleh calon customer gitu. Yang kedua itu bisa menaruh brand kita itu ke otaknya pelanggan, itu perspektifnya itu bagus gitu. Persepsinya itu bagus terhadap produk kita. Kadang juga ada orang yang promosi, tapi persepsinya market itu udah nolak duluan, itu udah parah itu kalau misalnya persepsi brandnya ketika kita salah menulis kata-kata itu jadi buruk. Yang ketiga itu memberikan nilai tambah pada produk ya. Kadang produk itu kayak jualan nasi goreng nih. Kadang nasi goreng itu rasanya biasa aja gitu. Tapi ketika ditaruh kata-kata yang pas, ya, ditaruh power word-nya, rasa-rasanya nasi goreng yang biasa tadi itu kayak nasi goreng istimewa gitu. Khas bintang 5, ya.
Selanjutnya adalah untuk meningkatkan interaksi Anda dan calon pembeli. Nah, di sini faktor interaksi juga saya masukkan kepada elemen kepada jualan dengan kata-kata ini karena penting banget untuk menyentuh langsung si calon pelanggan. Harus ada interaksi, ya. Kemudian meningkatkan konversi penjualan. Nah, ini udah pasti nih. Tujuan Anda semua mampir ke sini, ini harapannya setelah ini iklan yang masih sering boncos, promosi yang udah kesana kemari tapi minim konversi, setelah mengikuti ini bisa penjualannya bisa naik signifikan. Amin. Lanjut. Iya. Mudah-mudahan bisa tangkap ya, saya nggak kecepatan neranginnya ya. Nah, ini teman-teman. Jadi tolong diperhatikan ya. Diperhatikan, mau difoto juga silahkan, saya kasih waktu karena ini nggak ada rekamannya dan mungkin nggak ada rekamannya sehingga nggak bisa diulang. Silahkan difoto atau ditulis dulu, saya beri waktu ya, perhatikan tulisannya, nanti sebentar saya jelaskan seperti apa maksud saya di slide ini gitu. Oke, kita bahas ke struktur jualan dengan kata-kata ya. Struktur jualan dengan kata-kata itu untuk gambaran sempurnanya ya. Sebuah konten promosi itu gambaran sempurnanya adalah kita persepsikan sebagai orang gitu. Jadi orang itu yang pertama itu dilihat paling atas adalah apanya? Kepalanya ya. Oke, orang itu dilihat kepalanya. Nah, di sini untuk membuat konten, untuk membuat promosi dengan promosi jualan dengan kata-kata itu headline-nya, ya. Oke, simak baik-baik. Gimana sih cara membuat headline yang baik, gitu? Ya, judul. Headline itu adalah judul. Gimana sih cara jualan, cara membuat judul yang baik? Yang pertama itu Anda harus gunakan angka, gitu. Kenapa harus menggunakan angka? Ketika misalnya itu kita aplikasikan dalam bentuk tulisan dulu, misalnya kita pengen menulis konten itu, kita bikin produknya adalah tulisan, nggak ada video. Nah, di tulisan itu ketika kita masukin angka, itu akan terlihat jauh, karena setelahnya itu adalah huruf. Akan ada gap antara huruf dan angka. Ya, sampai di sini paham ya? Tolong komen paham kalau paham maksud saya ini. Di chat tolong ya. Misalnya teman-teman tulis 12 cara gitu. Antara 12 dan caranya itu terpisah karena satunya angka, satunya adalah huruf gitu. Nah, itu akan menarik perhatian si pelanggan. Kemudian adalah fakta ya. Fakta untuk menarik perhatian pelanggan itu kita harus berikan fakta gitu. Fakta apa sih yang harus diungkapkan dalam headline itu? Karena fakta itu akan membuat si calon pelanggan itu untuk tertarik melihat fakta-fakta selanjutnya atau informasi-informasi selanjutnya. Karena seperti yang Anda tahu ya, headline itu iklannya iklan gitu. Ya. Kalau Anda bikin iklan, iklan itu adalah headline. Jangan sampai salah di sini. Gitu. Nah, di sini sampai dengan akhir, saya tegaskan, saya nggak akan kasih contoh, ya, karena yang saya pengen kepada teman-teman untuk setelah mengikuti ini, karena ini adalah webinar awal, mungkin sekitar 1 jam, ini pasti nggak bikin Anda langsung jadi expert gitu. Tapi pasti bikin Anda jadi tahu caranya, karena saya mencoba menginstalkan, kalau di istilah kita di teknologi itu ya sistem C bahasanya. Jadi bahasa dasarnya ini yang teman-teman paham, sehingga teman-teman bisa mencari dan memperdalam konten. Kalau saya kasih contoh, nanti itu akan mempengaruhi kreativitas teman-teman. Saya nggak ingin merebut itu, makanya saya kasih adalah gambarannya gitu. Jadi teman-teman setelah ini bisa langsung cari apa maksud saya, gimana contohnya, sesuai dengan produk yang Anda jual. Sampai di sini sepakat ya? Biar nggak kayak soal matematika gitu. Kalau matematika, itu biasanya contoh soal itu ketika dikasih
di soal itu kita bisa kerjakan pada saat contoh, ketika dikasih soal itu beda jawabannya. Jadi saya nggak pengen teman-teman seperti itu. Oke? Nah, headline itu juga harus mengaktifkan emosi dan empati. Ada banyak banget cara menulis headline, tapi yang paling saya sering gunakan di Klik Digital, bisa Anda buka email-email saya, konten-konten yang ada di YouTube, ya, iklan yang di YouTube atau iklan yang di Facebook itu ada suaranya, ada voice over-nya, itu pasti bermainnya cuman di dua ini, emosi dan empati, ya. Cuman dua ini aja faktor. Ada banyak, tapi silakan coba Anda nggak usah cari yang lain, coba aja yang dua ini, memainkan, mengaktifkan emosi dari si pembaca. Emosi itu gimana? Yang bikin kesal, bikin gregetan gitu. Ketika baca judul aja udah gregetan gitu. Kemudian empati itu yang bikin kasihan, ya. Nah, kemudian elemen power word. Nah, ini nih power word. Ada banyak sekali power word yang beredar, ya. Bisa kalian googling power word itu apa aja. Tiap negara itu beda-beda istilahnya. Tapi yang saya sering pakai ini nih. Tolong dicatat. Ini yang saya sering pakai dan terbukti convert ketika orang baca judulnya aja. Terbukti menjual. Yang pertama praktis, ya, karena kebetulan tadi semua produk yang ada di Klik Digital itu adalah produk digital, ya, WBS Pro, WBS Link, Bepos, ya, sebentar lagi akan ada CSI, ya, kita kasih bocoran akan ada CSI, itu semuanya produk digital. Nah, kalimat-kalimat ini, kata-kata yang ini yang saya sering gunakan untuk membuat pesan tersebut kan jadi wah gitu. Yang pertama itu adalah praktis, ya. Kedua penting, ya. Makanya ketika menerima email dari saya, penting banget nih. Orang langsung buru-buru buka email tuh. Padahal ya penting juga, ya. Kemudian gratis, akhirnya mudah, perkenalkan, ya. Biasa saya email, perkenalkan produk terbaru, perkenalkan saya Irfan gitu. Kemudian spesial, segera, cara, menarik. Cukup ini aja yang Anda udah buat, Anda udah punya kurang lebih berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 power word gitu. Coba terapin aja. Sekarang udah mulai paham, ya. Dari bikin kontennya itu ada angka, ya. Kemudian ada fakta. Kemudian aktifkan emosinya orang, ya. Bikin konten yang bikin gregetan, ya. Kayak iklan tori-tori itu loh. Bikin gregetan kalau Anda ingat. Kemudian ada empati. Kemudian tambahkan elemen yang namanya power word. Ini mungkin bahasa Inggris satu-satunya yang saya pakai, ya. Power word itu kekuatan kata gitu. Oke, silakan Anda catat power word-nya, langsung implementasi. Bisa Anda bikin sendiri, ya. Karena ini nggak ada contoh, Anda bisa coret-coret sendiri gitu. Lanjut. Sampai di sini paham, ya? Yang untuk headline. Nah, tadi saya bilang untuk kalimat promosi atau untuk kata-kata promosi itu ibaratnya orang, ada kepalanya. Kemudian orang itu juga ada badannya gitu. Nah, di kata-kata promosi ini saya sebut dia kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini adalah step awal, ya, berisikan deskripsi tentang sesuatu yang ingin kita utarakan kepada orang, ya. Tulis dengan seefektif mungkin karena orang hanya akan memberikan rela memberikan kepada Anda 3 detik pertama gitu. Jadi paragraf pertama ini, ya, pembuka atau paragraf pertama ini tulis seefektif mungkin, ya, dan langsung usahakan tadi ada juga datanya, ya, ada data juga jelaskan di sini, atau ada problem, ada masalah, atau mungkin langsung solusi gitu. Bebas, ya, di kalimat pertama. Atau Anda hanya sekedar mengajak, memention siapa yang pengen Anda jangkau gitu, ya. Kayak dalam Al-Quran itu kan Allah itu di pembukaan kata, ya, dalam Al-Quran itu pasti kalau dia mau mentionnya seluruh manusia, dia pakai ya ayuhan nas. Ya udah tuh, masuk semua manusia, ya. Ya ayuhal kafirun, kul ya ayuhal kafirun.
Jadi dia manggil, kita juga bisa pakai itu di paragraf pertama. Bukannya Yohannesnya ya, tapi kita bisa mention siapa sih target market kita di kalimat pertama untuk membuat paragraf pertama. Karena orang hanya menginvestasikan 3 detik doang. Entah itu di video, entah itu di membaca apa kata-kata, itu cuma 3 detik doang. Orang rela memberikan ke Anda. Oke, kalau di kita misalnya 10, 9, apa ya, 9 dari 10 wanita sudah menggunakan ini gitu. Nah, berarti dia memention si wanitanya gitu. Yang cowok untuk membaca itu bukan target marketnya, sehingga si cowok nggak perlu buka konten ini. Tapi kalau si cewek penting. Karena kenapa? Karena 9 dari 10 wanita udah pakai ini. Gitu-gitu loh ininya. Paham ya sampai di sini ya? Untuk membuat. Nah, ini badan. Nah, setelah badan ini, waduh, kalau bisa nih. Ada bagian perut nih. Bagian perut, ya. Bagian perut itu saya sebutin kalimat akhir, ya. Kenapa ada awalan, langsung ada akhiran? Kok langsung ada akhiran sih? Nah, ini belum berakhir, tapi ini kalimat akhir saya sebutnya biar gampang teman-teman ingat. Akhiran ini adalah inti dari sebuah awalan, ya. Tadi itu awalan sudah Anda berikan 10 dari 9 wanita. Kemudian Anda sebut ini, di sini Anda kesempatan Anda karena dia udah lolos tertarik membaca 3 detik pertama, dia akan lanjut ke paragraf selanjutnya, ya. Kalau dalam video dia akan lanjut ke section selanjutnya dalam video tersebut. Nah, ini kesempatan Anda untuk mengobrak-ngabrik pemikiran mereka, ya. Bagaimana cara mengobrak-abriknya adalah dengan mengaktifkan imajinasinya si calon pembeli, gitu. Ya, kasih dia berangan-angan gitu. Kira-kira jadi apa gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Kalau dia suka Korea berarti dia akan jadi artis kayak Korea gitu. Aktifkan imajinasi pelanggan ya. Saya pengen banget keluar dari contoh biar Anda tidak terdistrak dengan contoh. Bahasanya itu adalah mengaktifkan imajinasi ya. Misalnya dengan memberikan problem ya, problemnya mereka apa sih, manfaatnya ya, keuntungannya gitu. Kalau Anda baca konten-konten saya pasti ada bicara tentang benefit, kerugian ya, kerugian ini mengaktifkan imajinasi tentang sebuah ketakutan gitu ya. Ini dibahas di paragraf selanjutnya. Sampai di sini paham, ini namanya kalimat akhir. Sampai di sini tugas Anda, kalau udah sukses, orang udah baca sampai di sini, atau nonton video udah sampai detik ke 10, ke 11, itu udah bagus tuh. Kata-kata promosinya itu udah bagus. Cara mendeteksinya itu seperti itu, Mas. Kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut, ini namanya kalimat perantara. Kalau di tubuh manusia itu ikat pinggang tuh. Kalimat perantara itu ikat pinggang, ya. Biar dia nggak kerasa itu udah sampai di kaki gitu. Jadi butuh perantara. Penghubung antara kepala, badan, dan kaki, kita butuh perantara. Namanya kalimat perantara. Kalau Anda bikin konten tulisan, konten video, itu butuh perantara ini. Nah, kalimat perantara ini langsung biasanya kalau saya pribadi, langsung ngomong solusinya itu produk saya gitu. Solusinya adalah ini, misalnya solusinya adalah A, kemudian saya punya produk A tersebut, atau solusinya adalah misalnya tidur, ini obat anti tidur, obat untuk bikin tidur. Solusinya adalah produk saya gitu, ya. Atau harapan yang dapat membuat si tadi pikiran yang si calon pembeli udah Anda obrak-abrik tadi, itu kasih mereka harapan biar tertarik ya, biar wah, oh iya ya, biar wah harus nih ya. Sampai di sini sedikit lagi Anda akan closing. Kalau Anda paham kalimat perantara, membuat kalimat perantara, sedikit lagi orang itu langsung akan beli. Percaya sama saya, orang pasti akan beli kalau dia baca sampai di sini. Biasanya iklan itu masuk di detik-detik ke 15 gitu. Kalau iklan video. Kalau iklan, kalau tulisan itu bisa ya udah masuk paragraf ketiga atau paragraf kedua di akhir-akhir. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalimat perintah.
yaitu mengajak pembaca untuk melakukan tindakan apapun yang Anda inginkan, ya. Jadi di sini setelah Anda kasih mereka tertarik dengan headline-nya Anda kasih utarakan fakta-fakta dan lain sebagainya, kemudian Anda obrak-abrik perasaan mereka, kemudian Anda kasih dia solusi di kalimat perantara, di sini Anda bebas untuk memperlakukan si calon pembeli. Karena dia pasti akan ikut dengan Anda, apapun yang Anda mau. Gitu. Ini udah terbukti ya. Saya biasa cuma dari konten, saya tulis email swipe, saya tulis caption di WA, terus tinggal saya broadcast, itu pasti ada yang beli. Ya. Mau dia promosi, mau dia follow up, mau dia maintenance, pasti ada tuh. Di Klik Digital itu untuk maintenance pelanggan ya, orang yang repeat order kembali itu tinggi banget tuh. Oke, bisa sampai kalau yang promosi, ketika dia udah tertarik untuk beli, itu konversinya itu 90%. Buat asal teman-teman tahu, konversinya itu 90%. Kemarin kita baru launching WBS Pro, itu leads-nya banyak banget yang masuk, dan konversinya itu alhamdulillah 90%. Hanya karena kita mainkan kata-kata ini. Gitu. Ya, dan teman-teman bisa langsung praktek kata-kata tersebut dan implementasikan aja, silahkan ke bisnis Anda. Nggak ada yang saya sembunyikan, ini pure yang kita buat. Insya Allah bahasa saya mudah dan bisa teman-teman terapkan. Sampai di sini silahkan komen kalau bahasa saya mudah apa terlalu tinggi gitu, sehingga sulit untuk dipahami. Biar saya turunkan lagi. Mudah bang. Oke. Oke, di sini kalimat perintah itu misalkan beli produk ya. Kalau di WBS Pro nih saya kasih bocoran nih. Kalau di WBS Pro itu kalimat perintahnya itu adalah miliki sekarang. Gitu. Miliki sekarang. Karena kita pernah coba beli sekarang nggak terbeli-beli tuh produk. Ya. Kan ada tuh kata-kata beli sekarang juga. Nah, kalau kita pakai miliki sekarang juga. Ya, kenapa? Karena kita pernah coba kata-kata beli sekarang itu nggak ada yang beli. Jadi Anda di bisnis Anda mungkin kata beli sekarang yang bagus, tapi kalau di Klik Digital itu miliki sekarang. Oke, selanjutnya kita next ya. Ya, jadi beli sekarang, transfer sekarang, order sekarang, bebas. Silakan cari sendiri. Nah, ini nih yang bikin orang tertarik untuk membeli ya. Mengenal ya selanjutnya ya. Kita tinggalkan tadi dulu karena kita udah bahas sampai kaki, sampai kalimat ajakan tadi, kata-kata untuk ajakan. Kemudian kita akan mengenal angle dan trigger ya. Angle itu kalau kata Pak Jokowi di film Dilan ya. Ada orang yang sudah nonton film Dilan? Lihat beritanya Pak Jokowi, ini orang nomor 1 di Indonesia. Dia ngomongnya seperti ini. Film Dilan itu ketika ditanya oleh wartawan, Mas, Pak Presiden, bagaimana pendapat Anda tentang film Dilan 1991? Pak Jokowi ngomongnya sebuah kesederhanaan yang diambil dengan sudut pandang yang pas, semua kaget gitu, dan menjadi booming, sudah 7 juta penonton. Gitu. Dari sini Anda udah bisa lihat bagaimana powerfulnya kata-kata Pak Presiden yang secara tidak langsung beresonansi di pikiran kita bahwa ada angle yang diambil sama si Pak Presiden dan juga ada trigger gitu. Semua kaget katanya, ke-trigger orang ya. Dan dia kasih keluar lagi testimoni gitu. Dia bilang fakta, booming, dan testimoninya 7 juta orang udah nonton. Sampai di sini paham ya bagaimana powerful. Jadi ketika kata-kata ini viral, orang malah ngejek-ngejek si Pak orang malah kok Pak Jokowi ngomong gini. Tapi kalau kita yang di dunia marketing, kita melihat kata-kata Pak Jokowi ini powerful. Mungkin bisa jadi film Dilan booming itu karena secara tidak langsung ke-endorse dengan kata-kata ini gitu. Kata-kata Pak Jokowi. Sampai di sini paham ya? Ya, tahu kan? Ini paham? Di sini dia ngomong angle-nya itu adalah kesederhanaan ya, sudut pandang, diambil sudut pandang yang pas. Dia bilang filmnya Dilan itu sederhana. Kemudian dia bilang kaget gitu. Itu trigger. Kemudian booming itu fakta.
karena saat itu ada booming juga, dia nggak bohong, film itu juga booming, dan ada 7 juta penonton. Itu testimoni itu, ya, data. Lanjut. Dari sini kita akan mengenal angle dan trigger. Angle itu sudut pandang, trigger itu adalah sesuatu yang mengaktifkan emosi gitu, triggernya. Nah, ini angle kata-kata promosi. Lanjut aja nih, skip. Lanjut. Oke, lanjut. Next. Ini siapa nih ininya nih? Oke, angle kata promosi, ya. Jadi ini saya kasih info angle-angle yang ada banyak banget angle-angle yang bisa kita pakai untuk promosi. Namun saya hanya mengambil angle yang saya sering pakai, ya. Karena nggak mungkin saya kasih Anda angle yang saya belum pakai. Jangan-jangan nggak convert gitu. Angle kita harus membidik sudut pandangnya itu adalah dengan kata-kata yang menyentuh emosi. Kita cari kira-kira apa kata-kata yang bikin orang emosi gitu, ya. Triggernya itu apa? Triggernya itu adalah bikin terobsesi, ya. Orang ketika baca angle-nya itu bikin emosi, akhirnya dia terobsesi atau menjadi orang yang pertama, rahasia menjadi yang pertama, gitu. Rahasia atau menjadi yang pertama. Oke, sampai di sini angle-nya itu ada, triggernya itu adalah rahasia gitu, atau menjadi orang yang pertama. Pertama di kota Anda. Nah, itu triggernya tuh. Dia ngomong, Anda adalah orang yang pertama kali di sini yang tahu informasi ini dan barangkali bisa jadi pembeli pertama. Itu angle emosi yang dimainkan, dia pakai menjadi yang pertama. Oke, tadi ada yang request, saya share tipis-tipis ya. Tapi saya nggak akan vulgar karena akan mempengaruhi pemikiran teman-teman. Gitu. Selanjutnya itu bikin terheran-heran gitu. Kemudian menginspirasi. Sampai di sini paham ya? Ada orang lihat emosinya keguncang dan kemudian dia terinspirasi. Oke, triggernya itu adalah menginspirasi. Oke, lanjut. Next. Oke, kemudian angle-nya itu adalah menakut-nakuti. Tadi sudah ada sempat di awal saya sebutkan ya. Angle-nya adalah menakut-nakuti, bikin orang takut. Triggernya itu apa? Itu gelisah gitu. Gelisah, bikin hati tersayat-sayat gitu kata-katanya. Beresiko tinggi. Itu pasti orang ketika Anda bidik sudut pandang itu di produk Anda, ya, coba pakai angle apa? Saya pengen jualan, nulis kata-kata promosi untuk menakut-nakuti calon pembeli. Kira-kira triggernya apa ya yang bikin orang, oh ya, bikin takut nih, beresiko tinggi nih, mengerikan nih, menghindari nih. Itu yang Anda buat triggernya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Next, angle-nya, sudut pandang ya. Next. Bisa di next nggak nih? Ini ada agak loading ya. Tolong di next. Nah, ini nih. Apalagi sih trigger yang bisa kita angle yang bisa kita mainkan, sudut pandang yang kita bisa ambil dari produk kita, itu yang bikin nyaman, ya. Yang bikin nyaman. Kira-kira ketika orang baca kalimat promosi Anda, dia itu ngerasanya adem banget gitu. Nah, trigger apa yang biasa saya pakai, itu biasa saya bilang sudah terbukti. Ya, BBS Pro itu saya bilang sudah digunakan oleh 20.000 orang pengguna. Tapi pastikan ini pengguna beneran ya. Ya, jadi BBS Pro itu memang beneran udah dipakai oleh 20.000 orang. Nah, kebanyakan orang dia salah bikin kalimat promosi. Misalnya dia bilang A, faktanya itu B. Jangan tidak sesuai fakta. Ngomongnya itu fakta, ya. Sudah terbukti, privasi terjaga, ya. Biasanya orang jualan produk dewasa, ya, obat oles-oles, apalagi ya, produk-produk dewasa nih.
apalagi ya produk-produk dewasa ya. Coba komen dulu. Produk-produk dewasa itu obat oles-oles, obat, pokoknya banyak berbagai macam lah produk dewasa itu. Kata triggernya itu dia tadi ngomongnya bikin nyaman ya, produk ini bikin nyaman dan lain sebagainya. Dan triggernya itu untuk memaksa orang membeli itu katanya privasi terjaga. Jadi orang jadi beli di sini daripada beli di toko A, mending beli di sini, privasinya terjaga gitu. Triggernya itu yang memicu orang untuk membeli adalah kata-kata privasi terjaga. Kemudian ada kata-kata yang memicu orang untuk membeli itu adalah garansi, ya. Saya sering ngomong garansi, uang kembali dan lain sebagainya. Bersertifikat, ya. Kalau yang jualan makanan di sini ada emak-emak yang bisnis kuliner, ya, yang produknya dikirim-kirim itu kadang butuh sertifikat atau didukung oleh, ya, didukung oleh apa gitu, didukung oleh presiden, didukung oleh bupati dan lain sebagainya. Ya, paham ya sampai di sini ya. Lanjut. Kita sambil santai aja. Sampai jam berapa nih, Sika? Oke, sampai selesai. Oke, kalau mau diminta stop juga saya akan stop. Stop apa lanjut nih? Komen yang mau lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin sebentar lagi karena kita sampai jam 9:30 ya. 9:30 di Gorontalo, tenang aja. Di sini Wita. Oke. Angle yang dipakai itu adalah mendesak. Ya. Ini yang paling si pembeli, si member di WBS Pro, member di WBS Link ini paling kesal banget nih sama angle yang satu ini. Karena saya desak mereka untuk membeli. Ya. Jadi saya desak, kata-katanya itu pokoknya di pressure dari awalan, akhiran, sampai terakhir itu di pressure terus. Sampai kalimat ajakan tadi itu, ya, itu di press. Karena mendesak. Ya, bisa pakai beli sekarang, ya, bisa pakai eksklusif, ya, trigger orang untuk memicu dia untuk segera beli itu bisa pakai buruan, terbatas, jarang-jarang. Jarang-jarang loh saya jualan seperti ini. Nah itu orang langsung trigger tuh. Kalau gitu saya belinya sekarang gitu. Paham ya? Sampai sekarang perbedaan angle dan trigger udah paham ya. Angle itu sudut pandang yang coba kita bidik dari produk kita. Sementara trigger itu adalah pemicuan untuk orang beli produk kita. Iya, keras banget nih kalau di suara ini nih teriak. Paham? Keras tuh. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah menampilkan keunggulan. Ya. Tolong dicatat ya, angle-angle ini. Kalau kalian cari di internet yang angle-angle ini, kalau ini angle yang sudah terbukti, ada banyak banget angle-angle, tapi yang ini sudah terbukti, yang sudah saya lakukan paling nggak 4 tahun terakhir. Gitu. Jadi ini riset. Yang pertama itu adalah keunggulan. Kita bilang, keunggulan dari produk kita itu apa sih? Ya. Triggernya apa sih yang bikin orang itu tertarik ya, kita bidik sudut pandang tentang keunggulan produk kita, terus untuk bikin orang tertarik membeli itu kata-katanya apa ya, itu terjangkau, bonus, gratis, unik, profesional, terbaru, bahan khusus. Kalau mak-mak yang jualan pakaian atau makanan bilang aja tuh bahan khusus gitu. Kata-katanya itu seperti itu. Oke, bahannya donat ini terbuat dari bahan yang seperti ada di mana ya? Makan donat paling enak di mana? Nah itu tuh, pakai aja itu bahan khusus karena sama seperti bahan yang dipakai di produk ini gitu. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Masih ada waktu sampai jam berapa nih? Masih ada waktu ya, Mbak Miftah? Iya, masih Mas sampai dengan pukul... Berapa menit lagi? Berapa menit? 20 menitan lagi. Waduh, sayang banget 20 menit. Lanjut. Kita agak cepat ya, biar sampai selesai. Lanjut. Next. Nah, ini nih, setelah promosi mau ngapain? Ya, tadi kita udah bikin kata-kata promosi dan lain-lain. Ini setelah itu mau ngapain? Karena tadi saya bilang di awal,
promosi itu hanyalah awalan dan belum berakhir ya. Promosi itu belum jadi duit loh. Kadang malah ngeluarin duit gitu. Yang tadi ini yang beban produksi ini harus jadi profit yang bisa kita konsumsi. Nah, lanjut. Apa yang harus kita buat setelah kita promosi? Masih juga tentang dengan kata-kata. Lanjut. Next. Nah, apa yang harus kita buat itu kita harus bikin script chit chat ya. Promosi Facebook ya, YouTube, TikTok, Instagram dan lain sebagainya itu cuma kanal promosi, teman-teman. Untuk closing itu kalau sekarang ini yang populer itu WA. Closing itu kita akan lakukan chit chat di WA. Chit chat di DM ya, chit chat di Telegram, chit chat di Messenger, tapi yang paling powerful yang kita rasakan di Klik Digital itu adalah kita harus chit chatnya itu di WhatsApp ya. Jadi dengan script chit chat ini kita akan tahu mana pembeli potensial. Kadang gini, kalau misalnya promosi kita rame ya, orang yang ngechat itu banyak. Kalau kita nggak bikin script chat ya, script untuk chit chat, itu orang yang kepo kita handle dengan serius, yang serius mau beli kita abaikan. Paham ya? Sampai di sini ya. Jangan sampai kayak gitu tuh. CS Anda dan lain sebagainya itu ketika lagi rame ada orang yang nanya, kita jawab panjang lebar, ternyata dia PHP gitu. Atau kadang kompetitor doang. Sementara orang yang serius mau beli kita abaikan. Nah, ini butuh script chit chat ini loh. Untuk biar bisa kita tahu mana pembeli potensial. Biar kita nggak membuang peluang. Ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara bikin script chit chat itu biar bisa kita deteksi calon pembeli? Pembeli potensial ya, semuanya calon pembeli, tapi ada yang potensial, ada yang nggak potensial, ada kompetitor, ada orang gila ya, kadang ada orang gila yang ngechat ke kita tuh, ada orang yang baru pertama main Facebook, orang iseng-iseng. Nah ini nih kita bedah nih apa yang harus dibuat ya. Yang pertama itu yang harus kita buat dalam script chit chatnya kita itu bahasa basi yang nggak penting ya. Urutannya seperti ini nih, langsung todong aja ketika ada orang yang chat, halo kak, halo, dengan siapa ya, ya seperti itu ya. Tanya nama. Kalau orang yang nggak ngomong nama itu kalau bukan kompetitor, penipu, orang gila, orang yang nggak serius beli dan lain sebagainya. Kalau dia nggak balas namanya, karena kalau si penipu itu dia nggak siap, nama samarannya siapa itu belum siap dia kalau langsung ditodong gitu. Namanya siapa ya? Kalau dia respon berarti itu calon pembeli. Yang nggak respon abaikan. Kita urus dulu yang respon ini. Paham ya? Sampai di sini. Hah? Dapat informasi dari mana? Selanjutnya langsung tanyain tuh. Dapat informasi, kalau di kita, halo kak, dapat informasi WBS Link dari mana? Biasanya dia akan jawab lagi tuh. Dari iklan di YouTube kak? Dari rekomendasi teman kak? Oke? Dari promosi blastnya Klik Digital kak. Jadi dia dapat informasi dari mana itu kalau dia respon. Nah ini nih tanda-tanda dia mau calon pembeli potensial ini ada di dia nih kalau sampai dia respon. Yang nggak respon pinggirkan lagi tuh. Kita urus lagi yang balas chatnya kita ini dapat informasi dari mana. Baru kita tanya tuh ada yang bisa dibantu. Nah kalau dia balas ya ini dia lagi serius mau beli. Ya udah mulai tertarik. Kemudian gini ya, validasi pembeli ya. Anda itu harus profiling dulu pembeli Anda gitu. Karena kadang gini, ada orang yang keinginan belinya tinggi ya. Kalau kita paham kuadran apa nih? Kuadran keinginan ya. Ada orang yang keinginannya ada tapi nggak punya daya beli. Ada orang yang punya daya beli tapi keinginannya nggak ada. Ada orang yang punya keinginan dan juga punya daya beli. Atau ada orang yang punya daya beli tapi tidak punya keinginan.
Nah, kita akan profiling orang-orang ini. Karena gini, kalau produk Anda misalnya jualan rumah tuh, Anda jualan rumah 1M, ya, yang masuk kita lihat dari profilnya ini, satu nggak punya foto, kedua foto profilnya itu buram gitu. Ya kayaknya di foto pakai kamera 3 megapiksel nih, nggak mungkin beli rumah 1M, ya. Itu ya, profiling. Ini bukan mendiskreditkan. Kira-kira cara identifikasi di WhatsApp itu seperti ini, chat-chat. Atau kalau di Facebook buka foto profilnya. Wah, kalau dia udah pakai Lamborghini dan sebagainya, kemungkinan besar dia adalah pembeli potensial. Karena dia udah lewatin tahap-tahap berikutnya, sebelumnya. Tanyakan informasi penting pembeli, ya. Ukur kapasitas bayar, teman-teman. Diukur kapasitas bayar. Kira-kira dia mampu bayar nggak? Jangan-jangan cuma ingin tapi nggak mampu beli. Ya, di Klik Digital itu makanya kita punya 3 harga tuh. Ada WBS Link, dia harganya itu penetrasi 75 ribuan. Ya. Kemudian ada WBS Pro itu 700-an. Ya. Kemudian nanti di CSI itu kita punya paket-paket custom, harganya puluhan juta. Ketika ada orang yang nanya, kita udah bisa identifikasi nih, dia udah chat, kita arahin, ya udah kamu pakai WBS Link aja ya, karena kita udah identifikasi. Atau kakak cocoknya pakai WBS Pro ya, kakak cocoknya custom aja kak, harganya murah 30 juta. Bagi dia, karena kita udah identifikasi, bagi dia 30 juta itu murah, karena kita udah identifikasi nih, dia ini ternyata corporate. Kalau kita tawarin yang harga 700 ribu, kemurahan gitu. Ya, nggak level dia, gatal-gatal dia pakai harga yang 700 ribu. Dia pengennya yang lebih 30 juta murah. Nah, kita kasih paket custom. Gitu ya, mohon maaf saya ngomongnya ke produk-produknya Klik Digital karena memang satu, kita adalah praktisi ya, apa yang udah kita bikin, kita ceritakan, kita nggak ceritain kasus-kasus orang lain ya, kita nggak ceritain sejarah nih, atau storytelling, kita ceritain yang udah pernah kita bikin. Lanjut, bagaimana skrip itu kita buat untuk mengidentifikasi calon pembeli adalah dengan skakmat. Langsung bilang, harganya segini bang, gitu. Harganya segini ngap, ya. Harganya segini, biar langsung kalau ada orang yang nggak balas itu nggak usah paksa dulu ya. Itu dia mundur karena harga. Jadi kita urus yang balas respon setelah dia tahu harga. Nah, setelah dia tahu harga, kita langsung informasikan nomor rekening dan batasan transfernya. Ya, karena dia udah tahu harga nih. Udah tahu harga masih berani ngechat. Oh, ini nih calon-calon transfer nih. Kita kasih nomor rekeningnya. Setelah itu jangan cuma nomor rekening. Kita kasih tahu batas transfer sampai jam 12 malam ya. Karena besok kita akan packing. Nah, ini lempar kartu as nih namanya nih. Besok kita akan packing paket pengiriman sebelum jam 12 kalau transfer sekarang. Kalau enggak, transfer besok. Bisa jadi barangnya lama banget sampai. Itu konsumen langsung auto transfer tuh. Oke? Sampai di sini paham ya? Dan mungkin sampai di sini juga, ini udah 20 menit, udah selesai. Ya. Anti klimaks ya. Lanjut, coba lanjut. Ya, thank you. Jadi anti klimaks. Oke, kita buka. Mungkin ini udah agak telat ya karena presentasinya lama. Mungkin pilih aja berapa pertanyaan terbaik gitu. 2 atau 3 lah kita efektifkan. Yang penting terjawab. Oke, silakan. Saya kembalikan ke Mbak Miftah. Oke, tidak terasa ya. Kita sudah masuk ke pukul untuk Gorontalo ya, wilayah Gorontalo 21 lewat 24 menit. Gitu. Nah, Mas Irfan, kita mau buka beberapa pertanyaan lagi nih. Kira-kira berapa ya? Kita batasin aja atau kayak gimana? Biar lebih efektif ya, kita pilih yang pertanyaan terbaik. Dan 3 pertanyaan terbaik aja. 2 aja lah, 2 untuk pertama, buka dulu 2 aja lah, biar terjawab semua. Oke, siap. Silahkan teman-teman yang mau ada pertanyaan atau masih bingung-bingung soal penjabaran tadi, silakan teman-teman kalau mau nanya langsung aja. Chat di room chat yang ada di
webinar kita pada malam hari ini. Silahkan. Dan saya ingatkan kembali ya teman-teman bahwa saja webinar pada malam hari ini sama sekali tidak rekamannya. Jadi sayang sekali untuk teman-teman yang mungkin tadi sudah pada log out ya dari Zoom. Silakan teman-teman untuk yang mau tanya, langsung aja tuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, langsung masuk nih. Kita pilih dulu ya. Ini ada dari Halimah Nur Soliha. Nanya, Kak mau tanya cara meyakinkan hati untuk mantep jualan. Gimana tuh Mas Irfan? Cara meyakinkan hati untuk mantap jualan. Iya. Nah, kalau belum yakin jangan jualan gitu. Karena jualan bukan untuk main-main. Jualan hanya untuk orang-orang yang yakin. Makanya nggak semua orang mau jualan. Gitu ya. Mantap kan? Pas kata-katanya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Wah, ternyata ada banyak nih pertanyaan yang muncul ya di room chat kita. Nah, kita baca lagi. Ada yang, Bang, gimana caranya agar jualan kita bisa meraih kesuksesan ke depannya? Ini mungkin jadi pertanyaan yang mewakili dari teman-teman lain nih. Gimana cara biar jualan kita itu sukses ke depannya? Oke, bagaimana cara agar jualan bisa meraih kesuksesan ke depannya? Pertama, tentukan dulu angka suksesnya Anda itu apa gitu. Jangan-jangan angka suksesnya Anda itu cuma ingin apa ya? Ingin beli sesuatu gitu. Kalau udah terbeli ya udah sukses tuh. Ya, tentukan dulu berapa angka sukses Anda gitu. Kalau saya dulu di awal-awal setelah saya resign dari kerja ya, sebelum bikin Agama Advertisa, sebelum Klik Digital, itu angka sukses saya itu paling enggak saya bisa cover gaji saya yang waktu kerja dulu. Itu angka sukses saya. Nah, sukses itu nggak ada titik loh. Sukses itu kita koma. Kalau kita udah capai kita koma, ya, karena kesuksesan bukan titik, maka kita koma aja. Kita lanjutkan dengan cerita-cerita yang baru gitu. Untuk cara jualannya biar sukses, nah ini salah satu cara jualan biar sukses nih, biar iklan nggak boncos, biar promosi nggak capek. Ini cara-cara jualannya udah saya jelaskan dari tadi. Ada banyak jalan sukses, salah satunya dengan kata-kata, maka Anda udah satu step ke arah sukses ketika ikut webinar ini. Oke. Oke, jadi masih banyak nih yang masuk pertanyaan. Oke, coba dipilih yang kira-kira pertanyaan yang sulit saya jawab gitu, biar seru. Kita coba dulu ya, kita filter di sini. Ini ada yang nanya soal pengalaman pribadi nih. Ketika kita posting kalimat, cenderung banyak yang skip dibanding nonton versi video atau image gambar. Nah, bagaimana cara untuk menyiasati hal ini, Bang? Sebab tidak sepenuhnya kita punya waktu luang buat edit video ataupun gambar. Oke, kita posting kalimat cenderung banyak yang skip. Nah, pertanyaan yang pertama, Anda tahu dari mana orang itu skip atau enggak? Gitu. Kalau Anda iklan di Facebook, pakai Facebook Ads, pakai Google Ads, Anda akan tahu tuh orang skipnya itu di mana. Jangan-jangan yang di skip bukan gara-gara kalimat, tapi emang produk kita gitu. Tapi atau sebaliknya, jangan-jangan dia skip karena kata-kata promosi kita, ya, posting kalimat kita yang kurang menarik. Tadi kan saya udah bilang, mau apapun konten promosi Anda, mau video, mau gambar, mau tulisan doang, itu basicnya tetap tulisan. Jadi tadi udah coba, udah saya jelasin, tinggal dibaca-baca kira-kira mana yang perlu diperbaiki. Ya. Kalau produk, saya rasa kalau kita jualan kata-katanya kita cukup persuasif, cukup menarik, produk jelek pun terbeli ya. Ya, itulah tugasnya marketing kan. Untuk menjual produk. Oke, yang ngomong produk kita lebih baik daripada kompetitor. Nah, itu tuh. Kalau kita taruh kata-kata yang pas, bisa langsung kejual. Ya. Jadi jangan langsung dijudge kata-kata kita di skip, jangan. Itu mental kita yang parah tuh, jangan sampai lah. Setelah nonton webinar ini, oke, kembali lagi ke basic kata-kata, karena kata-kata itu adalah basic. Kalimat-kalimat itu adalah basic. Video, kalau cuma gambar doang, yang gerak-gerak, nggak ada voice over-nya, itu nggak bisa jualan juga. Gitu.
Oke, makanya mahal banget tuh jasa voice over. Nih di Klik Digital nih si Miftah yang sering voice over gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya jawaban untuk pertanyaan tadi. Nah, gimana nih Mas Irfan? Kita mau lanjut lagi pertanyaan karena kita tadi sudah menjawab 3 pertanyaan. Masih. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Kita pilih dulu ya. Mana kira-kira pertanyaan yang bakalan terpilih untuk dijawab oleh Mas Irfan. Ini ada yang panjang banget nih. Oke. Ini ada curhatan sekaligus pertanyaan ya, minta saran ke Mas Irfan. Di cerita kami sempat pakai WBS Pro yang awal-awal sampai 3.0. Order memang melonjak, tapi ternyata alur jualan kami itu perlu perbaikan karena sering terjadi terlambat print di marketplace. Nah, multi kurir jadi salah kirim. Untuk info, kami ada 2 gudang aktif dan 7 gudang free dari vendor. Dan kami ada corporate account dari salah satu penyedia layanan. Nah, ada saran nggak supaya pesanan banyak bisa ke-handle? Gimana tuh Mas ya? Pesanan banyak ya. Ini inti pertanyaannya ya. Jadi udah pakai WBS Pro. Ini Mas Pak Citato Pekanbaru. Terima kasih Mas testimoninya gitu. Udah melonjak penjualan pakai WBS Pro ya. Yang mau pakai WBS Pro di bawah linknya ya, Mbak Miftah, atau kontak Mbak Miftah aja. Nah, bagaimana pesanan bisa ke handle? Yang pertama itu Mas, kalau di kita ya, kalau di Klik Digital, lagi-lagi kalau di kita Klik Digital. Kebetulan di Klik Digital itu sehari bisa ratusan chat ya, sampai bahkan ribuan. Kalau rame itu sampai jebol tuh. Yang pertama itu kita pastikan dulu customer service kita itu bisa gercep, ya, bisa fast respon. Ya, bagaimana biar bisa fast respon? Tadi tuh tentukan dulu skrip-skripnya. Coba bisa Anda ketika Anda ada trouble terus kontak call center itu ngomongnya itu karena ada skripnya tuh. Nah, biar cepat ke handle itu skripnya yang harus disusun dulu terlebih dahulu sehingga bisa ditaruh misalnya dibalas cepat. Kalau Anda pakai WhatsApp ya, untuk tadi saya sarankan harus ke WhatsApp karena kenapa, itu yang paling populer. Pelanggan kita pakai itu, pakai WhatsApp juga. Nah, itu di sana ada balas cepat tuh. Nah, kita bikin skripnya masukin di balas cepat. Itu. Tadi karena pertanyaannya bisa ke-handle, artinya ada pesan yang tidak terhandle. Ya, Mas Citato dari Pekanbaru, Pak Citato. Bisa jadi itu customer service Anda itu lambat balas, jadi solusinya adalah balas cepat. Nah, misalnya nih dia udah balas cepat. Ya, dia udah balas cepat. Tadi tuh jangan-jangan kata-kata promosinya, kata-kata follow up-nya, atau cara dia untuk handle itu kurang pas. Jadi dibedah lagi di level situ, Mas. Mas Citato. Cek lagi nih. Ini jangan-jangan Pak Citato. Oke. Selanjutnya supaya pesan banyak ke handle, ini bisa andalkan bot-bot gitu ya. Misalnya tadi kalau kayak marketplace atau tempat-tempat yang ramai, ini saya lihat pertanyaannya udah ngomongin gudang, ya perlu dibantu sama robot ya Mas ya. Coba cari-cari robot-robot gitu yang bisa memudahkan handle. Kalau udah pakai robot itu enak, udah otomatis gitu. Misalnya pakai notifikasi dan lain sebagainya. Itu kemudian yang terakhir itu pastikan bisa si customer service atau orang yang menghandle order, pastikan kinerjanya juga udah bagus. Jangan-jangan si SPV-nya misalnya pakai SPV-nya bilang udah bagus, semua sudah sesuai prosedur. Jangan-jangan si SPV-nya itu yang nggak kerja, sehingga orang di bawahnya dia nggak tahu kerjaannya beres apa enggak. Gitu aja Mbak Miftah, ini udah lewat ya, sayang banget. Di Gorontalo ini udah jam 9:30. Oke. Gitu aja Mbak Miftah. Iya ya. Benar sekali. Silahkan, saya kembalikan lagi ke Mbak Miftah mungkin untuk closingnya gitu. Oke, jadi ini mohon maaf ya teman-teman yang mungkin masih banyak banget pertanyaan ya.
Dan sekali lagi ini tidak ada video rekamannya atau screen record ya, jadi teman-teman yang ngikutin ini dari awal sampai akhir ini sangat-sangat beruntung. Dan juga itu dia tadi pemaparan dari Mas Irfan mengenai cara meningkatkan penjualan dengan kata-kata, sekaligus sudah berbagi ada beberapa angle kata-kata promosi gitu ya, dari angle kata-kata menakut-nakuti, dan juga ada angle kata-kata yang bisa bikin nyaman, angle kata-kata yang mendesak, sampai angle kata-kata yang menampilkan keunggulan gitu. Nah teman-teman, karena tadi kita sudah sedikit membahas mengenai WBS Pro ya, alangkah baiknya teman-teman juga sebelum memiliki WBS Pro, teman-teman juga menginstal aplikasi Android untuk jualan online gitu ya, untuk teman-teman bisa buka toko online sendiri melalui aplikasi WBS Link. WBS Link ini untuk apa sih? Ini untuk membantu Anda sebagai business owner yang mungkin buta teknologi, bukan seorang programmer, dan tidak paham tentang penjualan online. Nah, di sini kami dari tim Klik Digital ini sudah menyusun berdasarkan formula khusus jualan online yang sudah terbukti bekerja dengan baik untuk meningkatkan penjualan gitu. Nah, jadi aplikasi yang hanya tersedia di Android, dan ini untuk jualan online dengan transaksi langsung ke WhatsApp. Dan teman-teman kalau udah punya dua komponen ini, WBS Pro dan WBS Link, saya pastikan deh penjualan teman-teman bakalan melesat dengan baik, gitu ya. Nanti kalau misalkan kali ini tuh ada itu Mbak Miftah. Jadi kata-kata itu nanti, di dua tools ini saya udah implementasikan di situ. Iya. Untuk betul sekali. Alurnya ada, alur penjualannya udah include di situ. Oke, ya ini sudah ada. Tinggal pengalaman sendiri dari CEO Klik Digital gitu ya. Teman-teman kalau misalnya pengen langsung lihat aja linknya atau landing page-nya di link room chat yang sudah dibagikan oleh kami tadi. Oke, semoga ilmu yang kita bagikan pada malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, karena memang tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21.34 ini waktu Indonesia Tengah. Mungkin di sana udah mulai jam 8:30 ya, untuk teman-teman di seputaran Jabodetabek dan juga lain-lain. Oke, terima kasih Mas Irfan sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Oke, ya terima kasih Mas Irfan. Sampai ketemu lagi. Ya, pastinya kita akan bertemu lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman untuk semua atensi yang sudah diberikan pada malam hari ini dan juga waktunya, karena saya tahu di sini teman-teman semua pasti sibuk, dan semoga yang punya usaha bisnis dilancarkan lagi, amin ya rabbal alamin, semakin brutal rezekinya. Oke, sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.